Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana TP saya tidak langsung kena TP tadi ya, tapi dia melakukan perjalanan dulu ke atas ya. Yang seperti yang saya gambar nih, yang ada panah. Ini di M5, di M1 nih panah warna hijau ya. Panah warna hijau ini, padahal di situ saya udah memberikan jarak untuk perhitungan spread dari target TP dan demand yang ada nih di sini ya, dari ke garis warna hitam ini, line warna hitam di sini. Nah, di situ udah saya perkirakan, tapi nyatanya kok nggak dijemput juga gitu ya. Nah, jadi penjelasannya dapat kita lihat dari gambar ini. Oke, saya tengok dari awal. Nah, di sini saya entry tadi. Pertama saya entry itu, alasan entry saya ialah entry sell, posisi entry saya itu di sini ya. Di sini berdasarkan adanya demand di sini. Supply di sini. Nah, supply disentuh, saya entry di situ. Entry 3 layer. Nah, dengan TP target yang saya buat tadi itu ya, di kawasan line hitam ini, horizontal line. Nah, di sini saya buat. Tapi karena mengingat adanya spread, makanya saya geser TP sedikit di atas. Saya geser di atas, namun tak dikejar juga, tak dijemputnya juga. Kenapa? Nah, jadi di sini saya menemukan apa yang membuat dia nggak dijemput itu. Kembali kita rujuk pada BBMA. Kelemahan SND seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kelemahan SND akan di cover oleh BBMA atau sudah dikasih tahu sama BBMA terlebih dahulu, dan begitu juga kelemahan BBMA telah dikasih tahu oleh SND. Nah, pada kesempatan ini, pada kasus ini yang terjadi pelemahan atau kelemahan dari SND yang di cover oleh BBMA. Nah, jadi letak yang saya katakan dia itu lemahnya SND itu di cover BBMA itu terletak dari sini. Jadi dari panah panah hijau yang saya buat, di situ kita nampak di kawasan MA5 dan MA10, kawasan untuk re-entry ya. Nah, di sini candle berat untuk turun, penyebabnya ada di kawasan ini. Itu salah satunya. Nah, bukan berarti tidak dijemput ya, pasti akan dijemput. Seperti yang pernah saya bilang, setiap supply, setiap demand pasti akan dijemput oleh market. Enggak dalam waktu dekat, berarti dalam waktu yang lama bisa jadi. Intinya supply and demand itu akan dijemput oleh pergerakan price market ini sendiri ya. Nah, jadi oke, kita tengok kembali ke chart, kita tengok ke belakang. Nah, di sini nah, terjadi kenaikan lagi ya. Nah, ketika terjadi kenaikan, saya tetap hold. Alasannya masih sama ya. Alasannya masih sama karena masih ada demand. Tapi sebaiknya jika teman-teman menemukan kasus seperti ini tadi, di M1 supply-nya masih fresh yang belum dijemput. Nah, pada di M5 kita telah dikasih tahu, sudah diberitahu oleh BBMA yang ini tadi. Jadi ketika market sampai di sini seharusnya kita udah boleh di kawasan MA5 dan 10 low ini kita udah boleh cut profit ya, untuk mengamankan dulu. Nah, apa yang terjadi bila kita nggak cut profit? Nah, seperti ini. Saya terjadi floating kembali. Bahkan dia naik ya, naik sampai ke atas ini. Ini. Nah, di sini kebanyakan kita atau pemula nanti menggunakan SND ini akan galau dia. Nah, solusinya gimana? Ya kembali yang tadi. Karena saya tengok di time frame besar masih ada supply and demand yang mendukung untuk menjemput demand yang pada M1 ini. Nah, kita geser, kita kembali ke kiri, kita tengok terus. Nah, di sini terjadi lagi kegalauan harga di kawasan ini ya, berbentuk shadow.
Namun di sini saya tetap berkomitmen untuk menghold transaksi. Kenapa? Karena saya melihat adanya di sini CSR awal. Ya, di sini nampak CSR awal, bahkan CSR kuku ya, karena telah melewati mid BB. Sebelumnya udah ada ekstrim di sini. Maka saya tetap menghold transaksi, alasan karena itu. Oke, lanjut kita ke sebelah. Nah, dan pada sebelah sini di M5. Nah, di sini saya udah mulai entry layer ya. Nih, cuma di M1 nya saya nggak screenshot kali ya. Nah, di sini saya udah nampak entry saya udah berapa layer ini. Ini untuk mengcover tadi ini. Nah, jadi di situ saya yakin karena saya melakukan top down analisis tadi, saya melihat masih besar kemungkinan berdasarkan BBMA dan SND market untuk turun menjemput demand yang masih fresh tadi itu di M1. Nah, di sini kita dapat lihat kembali. Di sini udah hampir mau TP ya, udah mau hampir TP. Oke, bisa tengok di sini ya, layer saya ada berapa itu. Nah, ini market udah mulai menjemput di atas transaksi saya tadi. Oke, kita kembali ke sini, masih di M5. Nah, intinya akhirnya tadi itu saya TP yang saya pasang dari awal tadi udah dijemput ya, dan ini profit yang saya dapatkan. Berapa lot? 0,02 lot dengan jumlah 1 2. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 2 18, 0,18 transaksi yang saya risikokan tadi itu dari modal yang saya miliki, yaitu 3000 lebih ya. Profit saya ada dalam seminggu ini udah lebih 500 ya, jadi 3.500an lah kalau nggak salah itu tadi. Nah, jadi ini saya screenshot kembali yang belakang ini kawasan yang kita tandain tadi, demand tadi. Ini line hitam, line hitam ini tadi ya, line hitam 2 ini. Oke, nah market di sini merespon demand yang saya tandain tadi, makanya TP yang saya temput, TP saya tadi kira-kira sekitar sini ya, terus sini sudah dijemput. Nah, ini kawasan demand nih, demand yang sebelah itu tadi. Oke, kita geser gambar sebelah dulu ya, geser. Oke, di M5. Nah, ini di M1 kawasan yang menjemput demand pada M1 yang sebelumnya ya, saya jadikan acuan untuk TP. Nah, di sini ini kan dia merespon dan dia naik turun menjemput demand yang ini, naik lagi, nanti mungkin dia menjemput lagi supply yang ini. Itu tinggal selanjutnya dia mau kemana, mungkin nanti bisa kita tengok di live marketnya lagi, entah dia mau lanjut ke sini, entah ada demand lagi ke sini, entah dia ke atas sini. Intinya di sini udah clear ya TP kita tadi, TP udah clear. Oke, kita geser lagi, ada lagi nggak ya? Oke, cukup segitu ya. Oke, saya jelasin nih kemana selanjutnya berdasarkan supply and demand dan BBMA. Nah, sebentar. Dari BBMA di sini kita udah melihat di M1-nya, di sini ada CSM ya, CSM sell. CSM sell menunggu di kawasan re-entry. Nah, ini re-entry ya. Ini jadi BBMA kita udah dikasih tahu bahwasanya dia akan lanjut turun seharusnya dari BBMA. Namun dari SND, di sini SND udah ditutupi, dijemput, tentunya dia naik nih, sekarang lagi naik. Ya, dia naik ini. Dia naik menjemput supply ini, selanjutnya kemungkinan ini akan turun. Ya, berdasarkan BBMA dan SND-nya. Seperti itu. Karena ini adanya CSM tadi yang saya bilang. Oke. Kita lanjut, kita tengok di live marketnya seperti apa.
kita tengok di M1 tadi ya, M1. Nah di sini harga yang merespon tadi. Nah, oke, katanya sekarang market naik ya. Di sini posisi sekarang nih, yang sekarang harga sekarang di sini. Oke, kita jelaskan ini tadi. Nah di sini kita tadi melihat ya, tadi kita seperti gambar tadi, kita di sini melihat adanya CSM sell seperti saya bilang. Nah ini di kawasan re-entry mid BB nya BBMA, betul ya. Dia membuat supply demand di sini, di break naik, dia membuat supply di sini, di demand ya, hari ini demand tadi ini supply, dia turun menjemput price demand yang ini, dia naik menjemput supply yang ini. Oke, cantik ya, dan lanjut dia turun dan dia membuat entry lagi dan lanjut turun. Oke, nampak cantik ya. Oke, setelah itu dia membuat formasi untuk naik lagi. Nah dari sini ini pun demand yang dia buat sama ya. Oke, kita jelaskan lagi yang ini sekalian ya, biar nambah ilmu buat teman-teman. Oke, nah di sini dia membuat supply, dia turun break demand yang ini ya, demand yang ini di breaknya, tandanya syarat untuk turun dan jelas. Nah sekarang dia naik malah membuat demand di sini. Dia naik ini menjemput kawasan supply yang price ini, dan dia turun menjemput kawasan price demand yang ini. Akhirnya ada dijemput semuanya menjadi titiwan. Selanjutnya ketika ini dari dijemput, tentu target utama kita lagi ya di sini, demand yang ini, supply yang ini kan. Namun nyatanya setelah sampai di sini kita bingung apa yang harus dilakuin ini. Nah di sini pun ada nih demand nih, supply ini masih clear, tapi apa yang harus kita lakukan di kawasan ini tadi? Ntar ini kita tandain dulu nih, kita ada price supply ya. Nah apa yang harus lakuin ini udah clear kan, ini udah clear. Nah ini juga apa yang harus lakukan tadi? Tentu di sini yang akan kita tunggu ini pula, di mana ini akan jemput kayak ini. Nah disinilah kelemahan SND yang akan diberitahu oleh BBMA. Seperti BBMA yang mengasih tahu ini adalah ekstrim, ini adalah TP wajib, dan ini adalah MHP. Setelah MHP adanya CES arah kuku. CES arah kuku kita tunggu dari kawasan re-entry. Seperti itu. Tentu kawasan re-entry kita nih di MA 5 dan 10 low, atau di kawasan di mana ini ya kan, tapi pada nyatanya dia nggak jemput. Oke, di situ kita tahan, kita nggak usah entry. Nah jadi kawasan terbaik kita untuk entry ketika ini udah naik, dia udah naik ini ya, ini supply, ini naik break, ini udah isyarat nih, udah melewati high demand yang ini, supply yang ini ya, udah meninggi ya. Nah di situ udah isyarat. Oke, di situ kita nggak ambil acuan untuk entry dulu. Saya sarankan teman-teman untuk entry ketika candle udah close di atas supply ini. Kalau ini kita belum bisa karena dia close-nya bisa di sini. Tapi ketika candle udah bermain di sini, teman-teman di saat bermain di sini udah bisa entry. Ataupun di entry pada candle satu batang ini. Nih. Nah, di situ kita bisa entry. Namun memang agak bersiko karena kalau kita entry di sini, tentu SL kita minimal di sini. Nah, seperti itu. Oke. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah lagi memahami SND dan BBMA trading ala Bos FX. Oke. Begitu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.